Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan tentang tugas akhir kami di matkul kecerdasan buatan. Mungkin untuk judul tuh kami buat chatbot kantin dengan nama itu Supri. Nah, sebenarnya Supri itu bukan bermaksud kayak nama orang gitu atau nama orang tua gitu. Enggak dari situ. Jadi Supri itu singkatan dari sistem unit pelayan resto interaktif yang kami buat. Untuk selanjutnya bisa slide kedua. Buat slide kedua ini latar belakang masalah. Mohon maaf ini ada typo ya, ada dua kali nih. Untuk yang pertama itu ada tantangan seorang solvector. Ya seperti yang kita tahu, masalah yang kita alami di kantin kampus kita itu yaitu mamang kantin yang ngelakuin semuanya, mulai dari masak ataupun nerima menu tuh seorang diri tuh, kayak solo fighter. Nah, untuk yang kedua tuh antrian kacau. Ya mungkin ini nggak terlalu kelihatan ya untuk setiap hari-harinya, tapi kalau ada acara kayak contoh ATCamp kemarin tuh, ini agak kacau sih. Soalnya waktu pesan mie tuh di saat waktu yang sama gitu, itu tuh nggak teratur antriannya. Ada yang baru datang langsung dapat, ada juga yang udah nungguin lama terus nggak dapat gitu. Bahkan ada yang nyampe pulang langsung itu gara-gara nggak dapat mie-nya. Terus yang nomor 3 tuh masalah higienitas. Tangan kotor, terus bumbu harus memegang HP atau kertas untuk catat order gitu. Mungkin ini bukan sepenuhnya menggantikan ya, tapi memperkecil sih. Maksudnya si chef ini atau si mamang kantin ini bakalan tetap megang HP, cuman hanya untuk menghapus antrean awal pesanan. Untuk selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya. Ayo Rizandi. Oke. Nah, di sini ada solusi kami enter Supri. Nah, di Supri ini adalah bot Telegram yang berjalan di atas sistem operasi Ubuntu. Fungsinya untuk sebagai waiter, pelayan, dan kitchen display sistem layar dapur. Terus yang akan dilanjutkan oleh Mas Raffi. Mungkin cara kerja saya Ini lagi di ya. depan kan? Ya, benar. Untuk cara kerja tuh yang pertama tuh pelanggan klik menu di Telegram. Ya pastinya si pelanggan tuh harus punya aplikasi Telegram gitu, karena interface kita menggunakan Telegram. Terus nanti waktu start si pelanggan buka menu tuh bakalan muncul menu makanan yang ada di Telegram. Nah itu kita sebagai pelanggan ya, kita hanya perlu klik doang sih, nggak terlalu banyak ngetik gitu. Terus untuk yang kedua, server Ubuntu tuh buat memproses data yang tadi udah kita diklik, yang udah ditampilin interface oleh botnya. Nanti kita saat pesan makanan, data akan diproses di server Ubuntu. Terus bot nanti akan mengirimkan daftar menu lagi yang sudah kita dipesan dan juga jumlah uang yang akan dibayarkan. Terus ketiga itu output suara dan layar. Ini buat di dapur ya, buat kebutuhan dapur si mamang kantinnya ini. Nanti saat kita melakukan pesanan, nanti bot akan mengeluarkan suara. Nanti contoh ada di slide berikutnya. Mungkin bukan setelah slide ini ya, tapi ada nanti akan keluar suara. Nah suaranya itu dari suara Google yang cewek ya. Mungkin ini nggak terlalu sama ini dengan namanya, cuman nggak apa-apa. Nah terus untuk layarnya itu layar terminal Ubuntu biasa. Nanti itu bakalan muncul ada pesanan dari kita semua tuh dari pelanggan. Dan itu juga bisa dihapus melalui perintah yang berikutnya. Untuk teknologi yang pertama tuh pastinya ada Python ya kan, otaknya gitu. Terus yang kedua tuh antarmukanya
Yang tadi saya bilang tuh Telegram bot API, pakai bot Father. Terus yang untuk suara tuh Google Text to Speech, itu buat suara yang tadi itu. Cuman ini cewek itu suaranya. Terus yang terakhir tuh Ubuntu. Ya saya pakai Ubuntu 22.04 nih, SO-nya. Terus lanjut slide berikutnya. Oke, dilanjutkan oleh saya untuk slide fitur unggulan ini. Pertama, voice command notification. Nah, komputer ini berbicara dalam tanda kutip, membacakan pesanan. Contoh pesanan Budi, yaitu 1 Indomie dan 1 es teh. Oke, tidak perlu melihat layar. Kedua, real-time kitchen display. Layar terminal Ubuntu berubah menjadi papan antrian digital. Di situ kita bisa melihat antrian apa saja yang sudah di list dan bisa dihapus. Fitur interaktif yang ketiga, gacha makanan untuk pelanggan yang bingung, dan cek estimasi antrian otomatis. Yang terakhir, keempat, zero cost. Kita memanfaatkan laptop lama dan software open source gratis, yaitu seperti Ubuntu, Telegram bot API. Selanjutnya, slide akan diteruskan oleh teman saya Hamal. Nah, selanjutnya ada dampak dan manfaat. Bagi menjadi 4, yaitu 1. Efisiensi waktu, memangkas waktu catat pesanan hingga 50%. Kedua, higienis, kontak fisik minim, contactless ordering. Yang ketiga, akurasi, tidak ada lagi salah baca tulisan tangan atau lupa urutan. Yang keempat, pengalaman, unik, modern, dan transparan. Lalu penutup. Ya mungkin sudah ya. Ada tambahan, Ren? Mungkin nanti untuk video demo nanti saya akan tambahkan setelah penutup. Terima kasih atas perhatiannya. Yang di sini ada quote sedikit ya. Teknologi tidak harus mahal, yang penting solutif. Udah sih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pesanan Zeta, 1 buah Indomie goreng, 1 buah Indomie kuah, 1 buah nasi telur, 1 buah gorengan. Mohon dibuat.